Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah hadir semua? Alhamdulillah, tolong dipertahankan ya. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu agar ilmu-ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk ketua kelas, saya minta tolong untuk memimpin berdoa. Amin. Baik, sebelum Bapak melanjutkan untuk materi selanjutnya, apakah ada yang masih ingat apa materi yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali, tentang toharoh. Ada yang masih ingat apa pengertian dari toharoh itu? Yang masih ingat angkat tangan? Tidak ada. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersih dan bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh berarti suatu kegiatan bersuci yang dilakukan oleh seorang untuk membebaskan diri dari hadas dan juga najis. Baik, tentang materi minggu lalu ada yang masih perlu ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Bapak akan melanjutkan materi pada hari ini. Baik, untuk semuanya silahkan buka buku paket halaman 16. Baik, untuk materi hari ini adalah tentang sholat. Siapa yang tahu pengertian dari sholat? Ada yang tahu? Mungkin yang semalam sudah belajar, ada yang tahu pengertian dari sholat? Tidak ada? Baik, pengertian dari sholat artinya secara bahasa adalah doa. Sedangkan pengertian menurut istilah, sholat adalah syariat Islam atau suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan juga perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Ada yang tahu apa saja syarat-syarat wajib dari sholat? Tidak ada yang tahu? Baik. Syarat-syarat wajib sholat yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah balik. Balik di sini berarti sholat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia balik. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Berarti sholat tidak diwajibkan kepada orang gila karena tidak memiliki akal yang sehat. Kemudian yang keempat ada pendengaran. Artinya anak yang sejak lahir tunarungu atau tuli tidak wajib mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keenam adalah sampai dakwah Islam kepadanya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu waktunya telah tiba. Artinya sholat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba. Kemudian selain syarat-syarat wajib, ada juga syarat sah sholat. Ada yang tahu apa saja syarat sah dari sholat? Tidak ada yang tahu? Baik, syarat sah dari sholat yang pertama yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Ada yang tahu ukuran atau batasan aurat laki-laki dan juga perempuan? Ada yang tahu? Baik, untuk aurat laki-laki batasannya antara pusat sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan batasannya adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemudian selain syarat wajib dan juga syarat sah sholat, ada juga rukun sholat. Rukun sholat ada berapa?
Ya, 13. Rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ikram. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Yang kelima rukuk. Keenam i'tidal. Ketujuh sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tasyahud. Kemudian membaca sholawat Nabi. Membaca salam yang pertama, dan yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ada banyak, seperti meninggalnya salah satu rukun atau meninggalkan salah satu rukun sholat, atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Yang kedua, beradas besar atau kecil. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Keempat, banyak bergerak dan dengan sengaja. Kemudian yang kelima, makan dan minum waktu sholat. Selanjutnya yaitu menambah rukun fi'il seperti sujud 3 kali. Itu juga bisa membatalkan sholat. Kemudian tertawa juga dapat membatalkan sholat. Kemudian mendahului imam sebanyak 2 rukun, khususnya bagi makmum, itu juga dapat membatalkan sholat. Kemudian auratnya terbuka atau membuka aurat, itu juga dapat membatalkan sholat. Kemudian tidak menghadap kiblat dengan sengaja. Misalnya kita tahu di mana arah kiblat, tapi kita sengaja tidak menghadap ke arah kiblat, maka hal itu dapat membatalkan sholat. Yang terakhir, murtad. Mungkin itu saja materi yang Bapak jelaskan untuk hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau mau bertanya silahkan angkat tangan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan PR kepada kalian untuk mengerjakan soal kompetensi halaman 20 dan dikumpulkan kepada ketua kelas. Nanti untuk ketua kelas silahkan mengumpulkan kepada saya jika teman-teman sudah mengumpulkan semua. Baik, untuk kesimpulan hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, kemudian rukun sholat, dan yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, untuk teman-teman silahkan dipelajari kembali di rumah agar materi pada pagi hari ini tidak hilang atau tidak lupa. Baik, terima kasih. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.